Pada bab 20 ini, kita akan mempelajari tentang gambaran industri proses kimia. Jadi, setelah mempelajari bab ini, mahasiswa akan mampu untuk menggambarkan proses dan sistem industri. Yang kedua, mampu untuk menjelaskan dampak ekonomi dari industri manufaktur bahan kimia US. Yang ketiga, mampu untuk menjelaskan pentingnya eksplorasi dan produksi minyak dan gas. 4. Mengidentifikasi peralatan dasar yang digunakan dalam pembangkit listrik. 5. Menjelaskan siklus hidup air limbah, dari mana asalnya dan bagaimana dirawat. 6. Menjelaskan konsep operasi terkait dengan pertambangan dan mineral, makanan serta industri minuman, farmasi, dan pemisahan serat dan kertas. 20.1. Proses industri. Proses industri dikategorikan sebagai proses petrokimia, penyulingan, atau pengelolaan berhubungan dengan lingkungan atau proses gas. Saat ini ada ratusan proses yang berbeda dan digunakan dalam industri. Baru-baru ini, bidang petrokimia dan lingkungan secara signifikan telah menambahkan jumlah dari total keseluruhan ini. Proses petrokimia lebih umum menangani etilen, olefin, benzena, amonia, dan aromatik. Operasi kilang yang populer termasuk penyulingan, minyak mentah tradisional, reformasi, pemecahan, kokas isomerisasi dan akilasi. Sejak awal 1980-an, isu lingkungan hidup menjadi perhatian masyarakat dan kesadaran industri. Sistem lingkungan yang banyak diterapkan pada pengolahan air, polusi udara, limbah padat, dan limbah beracun. Pada 20.2 ini mengenai tentang pabrik penghilangan minyak bumi. Industri pembuat bahan kimia di US menghasilkan 460 miliar dolar pada tahun 2003. Pabrik kimia dan kilang adalah susunan rumit sistem dan operasi yang dirancang untuk produksi tertentu yang terkait dengan hidrokarbon. Istilah kimiawan memproduksi pemurnian minyak bumi yang berhubungan langsung dengan kilang pabrik kimia. Pabrik modern cakup penggunaan peralatan dan teknologi yang berkaitan langsung dengan pabrik kimia penghilangan minyak bumi. Baik, selanjutnya ada segmen industri. Di segmen industri ini, pabrik kimia, khususnya penghilangan minyak bumi, bertanggung jawab atas desain dan pengembangan yang asli dari proses teknologi. Program ini sudah banyak bergerak dan telah berkembang di berbagai bidang, khususnya di bidang industri kimia. Apa saja itu? Yang pertama ada eksplorasi dan produksi gas alam. Yang kedua ada pembangkit listrik, lalu air dan pengolahan air limbah, pertambangan dan pengolahan mineral, lalu ada makanan dan minuman, farmasi dan manufaktur, lalu ada juga kertas dan bubur kertas. Bubur kertas ini diproduksi menjadi berbagai produk seperti kertas yang kita gunakan sehari-hari untuk menulis, dan juga tisu, serta banyak lagi produk-produk yang dihasilkan dari bubur kertas ini. Kilang dirancang untuk memisahkan fraksi yang ada di dalam minyak mentah agar menjadi produk yang lebih bermanfaat. Nah, contoh dari fraksi yang ditemukan dalam minyak mentah menjadi produk yang bermanfaat ialah seperti nafta, bensin, minyak tanah, minyak ringan, minyak berat, dan gas alam. Kilang menerima minyak mentah dan bahan kimia dari jaringan pipa, kapal, tongkang, gerbong kereta api, dan truk. Perangkat ini digunakan untuk mengangkut bahan dari ladang minyak dan pasar di seluruh dunia. Pabrik kimia menggunakan bahan baku yang diproduksi di kilang untuk membuat bahan kimia yang ada dari produk dasar seperti plastik dan karet sintetis. Pabrik kimia mengkhususkan diri dalam produksi skala besar bahan baku kimia dan produk yang terbuat dari hidrokarbon yang selalu serbaguna. Eksplorasi dan produksi. Eksplorasi adalah tindakan mencari atau melakukan penjelajahan dengan tujuan untuk menemukan sesuatu. Sedangkan produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai suatu benda sehingga dapat bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan. Eksplorasi dan produksi minyak dan gas alam. Kegiatan eksplorasi dimaksudkan untuk menemukan cadangan minyak dan gas alam, sedangkan produksinya bertujuan untuk mengangkat minyak dan gas alam tersebut ke permukaan. Eksplorasi dan produksi minyak dan gas alam merupakan langkah awal untuk menunjang kehidupan manusia. Misalnya, dalam penyediaan bahan bakar untuk kendaraan, seperti bensin untuk kendaraan bermotor, lalu
untuk penerangan atau pemanas untuk rumah seperti lampu, dan bahan baku industri untuk mendukung kegiatan produksi. Contoh produk yang dihasilkan dari kegiatan produksinya antara lain pupuk, plastik, obat-obatan, dan karya sintesis. Tanpa adanya produk ini, era komputer dan informasi tidak akan ada lagi. Saat ini, sistem pendidikan kita tidak dengan jelas menggambarkan pentingnya eksplorasi dan produksi, termasuk pengeboran lepas pantai dan darat. Sebanyak 25% produksi minyak dan gas di Amerika Serikat berasal dari rig dan fasilitas-fasilitas pengeboran lepas pantai. Alaska bertanggung jawab atas 18% pasar minyak dan gas di Amerika Serikat. Ketika produsen minyak dan gas ini membangun fasilitas hidrokarbon di tanah pemerintah, mereka harus membayar pajak sebesar miliaran dolar kepada pemerintah di beberapa negara bagian dan federal masing-masing. Minyak bumi merupakan bahan bakar fosil berasal dari tumbuhan dan hewan kecil seperti plankton yang mati dalam lumpur di lautan selama kurang lebih 10 juta tahun. Nah, sisa organisme ini terbentuk menjadi sedimen yang mengandung oksigen lebih sedikit. Alat-alat untuk pengeboran. Jadi maksud dengan alat-alat pengeboran adalah merupakan bagian dari menara pengeboran minyak bumi. Menara pengeboran minyak bumi ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu derrick. Derrick berfungsi untuk menyediakan ruang untuk mengangkat dan memasukkan rangkaian pipa bor dari atau ke dalam bor. Jadi dalam menara pengeboran minyak bumi, derrick itu berbentuk seperti menara dengan beberapa rangkaian logam yang disambungkan. Drill collar. Drill collar adalah membuat rangkaian pengeboran agar lebih memiliki beban yang lebih untuk menembus lapisan yang keras. Misalkan jika ingin mengebor minyak di kedalaman tanah yang paling dalam sampai mengebor sebuah bebatuan yang keras. Selanjutnya adalah drill string. Drill string itu bisa disebut dengan juga tali bor. Keseluruhan rangkaian pipa pengeboran meliputi DP, drill collar, dan drill stem. Jadi fungsi ini sebenarnya untuk mengangkat minyak bumi yang berada di bawah tanah. Selanjutnya adalah casing. Casing berfungsi untuk mencegah guburnya sumur, menutup wadah bertekanan abnormal dari soil loss. Jadi casing ini merupakan lapisan dari suatu pipa di mana tempat pengalirnya suatu lumpur yang berisi air, minyak bumi, dan beberapa mineral lainnya. Mud pit. Mud pit ini berfungsi mengontrol tekanan formasi, melumasi, dan mendinginkan drill bit dan drill string. Selanjutnya, mud house and stabilizer berfungsi untuk mengalirkan lumpur dan menjaga keseimbangan bit dan DC. Berikut adalah gambar dari alat pengeboran minyak. Yang pertama ada hoisting system atau sistem pengangkat, ada derrick atau kerekan, ada kelly atau stang bor, kemudian ada swivel atau memutar untuk meneruskan aliran lumpur, lalu ada turntable atau meja putar, ada pipe atau pipa, ada electric generator atau generator listrik, kemudian ada engine atau mesin, ada casing atau selubung, ada drill string atau tali bor, kemudian ada mud pit atau lubang sumur, lalu ada drill collar atau batang bor, kemudian ada bit itu adalah mata bor, kemudian ada blow up preventer atau pencegah ledakan. Ahli geologi mengidentifikasi dan mengevaluasi tempat yang berpotensi menghasilkan minyak. Ahli geologi melihat batuan permukaan dan medan. Mereka juga menggunakan citra satelit, seismologi, sniffers, dan magnetometer untuk mencari oli. Metode ini memiliki tingkat keberhasilan sebesar 10%. Kapal laboratori pengeboran merupakan suatu struktur yang dirancang untuk peralatan rumah tangga dan teknologi yang digunakan untuk mengeksplorasi, mengebor, dan mengekstraksi gas alam atau minyak dari reservoir bawah tanah. Nah, dia itu mengebor menggunakan GPS dan dari daratan atau dari lautan. Produksi platform yang pertama, platform semi submersible pada kedalaman 60-6000 meter yang memiliki kaki berlubang dengan daya apung yang cukup untuk menyebabkan struktur mengapung dan beratnya cukup untuk menjaga struktur tetap tegak. Fungsinya untuk menaikkan, menurunkan, dan menstabilkan platform. Yang kedua, platform jackpot pada kedalaman 120 meter merupakan ring yang didongkrak di dasar laut dengan kaki yang dirancang untuk berpindah tempat dan menggerakkan kaki mereka ke dasar laut menggunakan sistem rak dan roda gigi di setiap kaki. Yang ketiga, ring kapal bor
yang menggunakan GPS untuk pengeboran. Yang keempat, platform kaki tegangan atau TLP pada kedalaman 2000 meter yang merupakan platform yang ditambahkan ke dasar laut dengan cara menghilangkan sebagian besar pergerakan vertikal struktur yang digunakan untuk utilitas satelit atau platform produksi awal di penemuan baru dasar laut yang lebih besar. Lalu selanjutnya yang kelima, struktur lepas pantai, menyediakan fasilitas generator listrik, desalinator air, fasilitas tidur, stasiun komunikasi, dan fasilitas modern. Lalu yang keenam, platform produksi, dihubungkan dengan jaringan pipa sebagai unit penyimpanan terapung, operasi darat. Dan yang ketujuh, proses elemen utama, seperti kepala sumur, manifold produksi, separator, injeksi air pompa, kompresor gas, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sebab pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu adalah langkah pertama dalam menyalurkan tenaga listrik kepada konsumen dan juga masyarakat. Pembangkitan tenaga listrik mencakup 3 aspek penting. Yang pertama ada transmisi tenaga listrik, distribusi listrik, dan juga pembagian listrik berskala kecil. Adapun alurnya, yang pertama itu dari pembangkit listrik disalurkan kepada travel step up, berikutnya ke transmission, travel step down, dan disalurkan ke beberapa travel distribusi, berikutnya ke distribusi sekunder, baru sampai ke masyarakat ataupun konsumen. Listrik yang disalurkan itu berbeda-beda, mulai dari yang pertama itu dari pembangkit listrik itu skalanya besar, kemudian lama-lama mengecil. Nah, kan setel uap itu ternyata tentunya dia menggunakan bahan bakar, yang mana bahan bakar tersebut ialah gas alam. Nah, kan ketel uap itu dia menghasilkan uap ya. Nah, uap itu digunakan untuk memutar turbin uap yang digunakan sebagai penggerak utama yang besar untuk generator listrik komersial. Ketel uap atau biasa disebut juga generator uap memiliki beberapa jaringan kompleks seperti katup, pipa, tangki penyimpan, pompa, kompresor, motor, turbin uap dan gas, penukar panas, menara pendingin, instrumentasi, dan teknologi komputer yang canggih. Selain beberapa jaringan kompleks yang tadi, ketel uap juga memiliki beberapa jaringan lainnya, seperti peralatan listrik, trafo, pemutus arus listrik, dan kabel. Perusahaan pembangkit listrik mengalirkan arus listrik dengan lintasan jarak sangat jauh dengan menggunakan transformator daya. Adapun fungsi dari transformator daya yaitu untuk menurunkan tegangan tinggi. Pembangkit listrik bisa menggunakan gas alam. Gas alam ini sering disebut juga sebagai gas bumi atau gas rawa. Merupakan bahan bakar fosil berbentuk gas, terutama terdiri dari metana atau CH4. Selanjutnya ada minyak bumi, lalu ada batu bara. Batu bara ini merupakan sedimen organik bahan bakar hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang telah mengalami pembusukan secara biokimia, kimia, dan fisika dalam kondisi bebas oksigen yang berlangsung pada tekanan serta temperatur tertentu pada kurun waktu yang sangat lama. Jadi batu bara ini bisa digunakan sebagai untuk pembangkit listrik. Lalu ada hidroelektrik. Hidroelektrik ini adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial, kinetik, dan air untuk menghasilkan energi listrik. Lalu dilanjutkan ada energi nuklir, energi angin. Energi angin ini biasanya untuk kincir angin yang bisa memutar turbin. Jadi kekuatan angin bisa memutar turbin. Terus ada energi solar. Energi solar di sini bukan sebagai minyak bumi ya, tapi sebagai energi cahaya, solar cell atau solar power bisa disebut sebagai itu. Terus lanjut ada energi tidal. Energi tidal merupakan tenaga pasang surut air laut
yang kuat berpotensi untuk memutar turbin listrik. Jadi dia energi pasang surut air laut, energi detail tuh. Lalu dilanjutkan ada hidrogen, bisa sebagai sumber penghasil panas atau mekanisme energi. Ada beberapa metode transformasi daya yang bisa digunakan untuk mengubah panas atau tenaga mekanik menjadi tenaga listrik, yaitu meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah turbin angin, yang kedua adalah turbin uap, yang ketiga adalah turbin gas, yang keempat adalah turbin air, dan yang kelima adalah turbin diesel. Beberapa perangkat tersebut terhubung pada generator listrik atau nuklir, di mana asal bahan bakar tersebut dapat menghasilkan sebuah listrik. Generator nuklir yang telah kita sebutkan tadi dapat menghasilkan energi panas dengan jumlah yang tidak terbatas, yang digunakan untuk menghasilkan uap dan juga digunakan untuk menghasilkan listrik atau yang lainnya. Kogenerasi adalah proses yang menggabungkan pembangkit listrik dan panas dengan menggunakan beberapa sumber bahan bakar seperti bahan bakar fosil, syngas, biogas, atau tenaga surya untuk menghasilkan tingkat efisiensi maksimum, ekonomis, dan ramah lingkungan. Aplikasi kogenerasi yang lazim digunakan adalah pembangkitan energi listrik dan pembangkitan energi termal. Pembangkit listrik dan perusahaan dapat ditemukan pada lokasi strategis di seluruh Indonesia. Hal tersebut dapat membuka banyak peluang kerja. Pengelolaan air dan air limbah. Teknisi proses bekerja di fasilitas pengelolaan air dan air limbah yang berlokasi di seluruh dunia. Lihat gambar 20 strip 5. Pasokan air kota membutuhkan karyawan dengan lisensi dan sertifikasi khusus, maupun pengalaman dan keahlian dalam peralatan dan teknologi proses. Seperti apakah pekerjaan teknisi proses itu? Pekerjaan teknisi proses berhubungan dengan persediaan air, seperti pengelolaan air minum yang aman, pengolahan air limbah, ataupun bagian lainnya dari sistem air. Oleh karena itu, teknisi juga harus menerima pelatihan yang sangat dikhususkan terkait pekerjaan mereka. Persediaan air umum diatur dan sering diuji kemurniannya. Air permukaan, sungai, aliran, dan danau dapat digunakan sebagai sumber umpan asli. Bergantung pada karakteristik spesifik air, berbagai macam teknik pemurnian dapat digunakan, termasuk pengendapan, filtrasi, klorinasi, demineralisasi, dan pembuatan mineral. Pengolahan air limbah adalah industri terkait layanan yang sangat penting yang diintegrasikan dengan hati-hati ke dalam masyarakat. Limbah didefinisikan sebagai air yang mengandung 0,1% padatan materi limbah yang diproduksi oleh manusia. Sistem pembuangan air disebut juga sebagai air limbah, yang mana air limbah ini berasal dari air cucian, deterjen, dan juga toilet. Yang mana limbah ini berasal dari perumahan, perkantoran, hotel, restoran, pabrik, maupun yang lainnya. Limbah tersebut mengandung berbagai macam bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan, dan juga mengandung berbagai bakteri yang merupakan sumber dari berbagai penyakit. Terkait hal tersebut, industri mengubah limbah berbahaya ini menjadi cairan semi bening yang tidak berbahaya bagi lingkungan, yang biasa disebut dengan limbah cair. Limbah-limbah yang mengandung bahan kimia akan dikirimkan ke kolam pengendap. Kemudian di kolam pengendap, limbah-limbah tersebut akan dipompa untuk dialirkan ke penyaringan. Di penyaringan, limbah-limbah tersebut akan dibersihkan, kemudian akan dikirim ke menara pendingin sebagai tahap akhir dalam pengolahan air limbah. Lebih dari 80% limbah yang ada di Amerika Serikat berasal dari sumber industri. Perawatan primer dapat menghilangkan 50% bahan padat terberat dari limbah. Sedangkan perawatan sekunder dapat menghilangkan 85% hingga 90% dari padatan yang tersisa. Langkah ini mungkin menggunakan proses lumpur aktif atau proses filtrasi. Yang disebut perawatan tersier mungkin termasuk perawatan kimia, perawatan radiasi, perawatan mikroskopis, atau pembuangan limbah ke laguna. Teknisi pengolahan air bekerja dengan berbagai sistem proses untuk meningkatkan kualitas air sebelum dibuang ke sistem air publik. Penambangan dan pemrosesan mineral.
penambangan ini adalah pengambilan biji secara sistematis dari bawah permukaan tanah. Pemrosesan penambangan ini juga diterapkan pada mineral dan batuan non-logam. Teknisi penambangan dan pemrosesan mineral ini terlibat langsung dalam penambangan bawah tanah dan penambangan terbuka. Membutuhkan investasi modal besar dalam peralatan dan sistem penambangan terstruktur. Masuk ke tambang bawah tanah adalah dengan poros, adits, landai spiral atau tanjakan. Poros adalah sebuah lubang tegak vertikal yang digali dari permukaan tanah menuju cadangan mineral dan dipasangi semacam lift yang difungsikan untuk mengangkut beberapa orang. Kalau adits adalah sebuah terowongan mendatar atau horizontal yang umumnya dibuat di sisi bukit atau pegunungan menuju lokasi biji. Kalau landai spiral adalah jalan yang berbentuk spiral atau melingkar dari permukaan tanah dan digunakan untuk kendaraan atau alat-alat berat menuju dan dari bawah tanah. Pekerjaan pengembangan terdiri dari level tambang dan sublevel yang digali ke dalam endapan. Level adalah sebuah lubang bukaan horizontal yang biasanya digunakan sebagai akses dan dilengkapi dengan tangga ataupun lift. Sedangkan sublevel adalah sebuah lubang bukaan horizontal yang berada di antara level-level yang digunakan sebagai akses lokasi produksi. Lintasan ini disebut drift saat mengikuti endapan dan memotong jika didorong melintasi mineralisasi. Tahapan pertambangan menggunakan konveyor, bar, perkakas tangan, pompa, pipa, katup, elevator, berat alat, dan juga alat pelindung diri. Selanjutnya, eksplorasi dan pengembangan. Eksplorasi dan pengembangan digabungkan untuk membentuk tahap praproduksi pertambangan bawah tanah. Selama fase eksplorasi, endapan mineral yang baru ditemukan dan dievaluasi untuk total tonase dan kadar kesesuaian untuk pertambangan dan juga karakteristik pemulihan metalurgi. Selanjutnya, metode penambangan yang digunakan bergantung pada kekuatan biji dan batuan tembok. Yang pertama, metode buka stopping atau open stopping merupakan metode penambangan untuk endapan-endapan biji yang mana batuan sekelilingnya kuat dan ukuran-ukuran endapan tidak begitu besar. Yang kedua, metode sublevel stopping, yaitu penambangan yang dilakukan dengan membuat sublevel di antara level-levelnya. Biasanya, jarak antar level berkisar antara 100 sampai 200 feet. Sedangkan jarak antara sublevel sekitar 25 sampai 40 feet. Cara penambangan ini dilakukan dengan overhand stopping method. Tiga, ada vertikal kawah mundur. Nah, vertikal ini, di metode ini penambangan bottom up open stopping, dia itu melibatkan pengeboran vertikal lubang berdiameter besar ke dalam tubuh biji dari atas, kemudian meledakkan irisan horizontal biji menjadi undercut. Nah, lalu yang keempat ini ada pertambangan room dan pilar. Lalu di metode ini dia itu menggunakan jaringan terowongan pertambangan. Jadi dia pertambangan yang teratur, terus melibatkan pemotongan panel secara progresif ke dalam lapisan batu bara sambil meninggalkan pilar batu bara untuk menopang tambang. Lalu yang kelima ada penyusutan. Jadi di sini penyusutan yaitu suatu cara penambangan yang termasuk overhand stopping, di mana di tiap-tiap bagian sledge ini dia dibor terus diledakkan. Dari bawah tumpukan hasil ledakan itu akan dibiarkan di lantai. Untuk apa? Nah, untuk dipakai sebagai tempat berpijaknya untuk pemboran berikutnya dan penyangga country rock. Lalu yang keenam ada cut and fill stopping, di mana di metode ini dia tuh penambangan dengan cara memotong batuan untuk membuat stup dalam level. Lalu setelah selesai menambang dalam satu stup, maka stup tersebut dia bakal diisi kembali tanpa menunggu selesai dalam satu level. Nah, yang ketujuh ini ada square set stopping. Jadi di sini itu suatu cara penambangan dengan menyangga secara sistematis di setiap bagian-bagian yang telah selesai ditambang dengan menggunakan kayu yang berbentuk 4 persegi panjang atau bujur sangkar. Baik, selanjutnya longwell pertambangan. Metode yang melibatkan penggunaan pemotong mekanis untuk memotong batu bara, sementara penyangga bertenaga hidrolik menahan atap tambang. Penambang longwell lebih efisien daripada metode board and pillar atau room and pillar karena tidak meninggalkan pilar batu bara, sehingga memungkinkan tingkat ekstraksi sumber
daya mineral yang lebih tinggi. 9. Top slice topping. Metode ini digunakan pada penambang bawah tanah yang memiliki badan biji dan country rock yang lunak, di mana penambang dilakukan selapis demi selapis dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah pada stup yang disanggah. 10. Sub-level caving adalah cara penambang yang memulai penggaliannya dari atas ke bawah, di mana penggalian dilakukan selapis demi selapis dan penambangnya dilakukan secara lateral. 11. Block caving melakukan suatu cara penambang dengan melakukan undercutting terhadap suatu blok dari badan biji dengan ketinggian antara 2,5 sampai 6 meter. Blok akan runtuh secara perlahan jika pilar tersebut diambil, kemudian biji yang telah ditambang dikeluarkan melalui draw point yang telah dibuat dengan interval tertentu. Industri pengolahan makanan dan minuman merupakan segmen penting lainnya dari industri bahan kimia. Program perguruan tinggi mendorong siswa untuk mengambil posisi tingkat entry di berbagai bidang. Pekerja pengolahan makanan dan minuman, toko roti, tempat pembuatan bir, delis, pengolahan ikan, dan industri ikan. Sebagian pekerjaan sekarang telah diselesaikan secara otomatis, dengan sisanya dilakukan secara manual. Pekerjaan yang termasuk seperti memuat dan membongkar karton di conveyor atau rakit bulir, pengepakan kotak, menjaga kebersihan area, serta memeriksa peralatan dan sistem. Pengoperasian otomasi lanjutan membutuhkan keterampilan, pengetahuan, dan pelatihan luar yang akan diterima oleh para pekerja. Komputer dan sistem kontrol merupakan bagian dari sistem manufaktur makanan dan minuman. Banyak dari sistem otomatis yang unik dan butuh berjam-jam pelatihan di tempat kerja sebelum para teknisi mulai bekerja tanpa pengawasan. Pada saat ini, beberapa program di PTEC perguruan tinggi maupun di universitas setempat mengajarkan bagaimana cara memproduksi makanan dan minuman secara modern dengan menggunakan peralatan maupun teknologi. Pada saat ini juga, para teknisi diwajibkan untuk menggunakan prinsip kualitas yang mutakhir dan juga teknik keselamatan. Aplikasi informasi dan penggunaan kontrol kualitas pada saat ini diajarkan pada program teknologi proses lokal. Pemberi kerja mencari teknisi untuk mempelajari pekerjaan dan bekerja dengan baik dalam berbagai kelompok kerja. Sedangkan untuk area lain, teknisi harus dapat diandalkan dan berkomitmen pada praktek kerja yang aman, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, termasuk pelatihan prinsip-prinsip yang diterapkan secara langsung pada industri makanan dan minuman. Pekerjaan di industri makanan dan minuman menuntut secara fisik dan memiliki struktur gaji yang lebih rendah. Hal ini lebih baik daripada teknisi yang bekerja di industri pengolahan hidrokarbon. Banyak perusahaan makanan dan minuman yang bekerja bergilir shift dan menggunakan tim kerja mandiri. Produsen farmasi menerapkan 3 teknik yang mencakup dalam program teknologi proses lokal. Pertama, operasi batch stop atau pengoperasian puncak. Yang kedua, operasi pabrik pencontohan. Dan ketiga, manufaktur secara penuh. Industri farmasi memelihara hubungan erat dengan peneliti, ahli kimia, insinyur, dokter, dan profesi medis. Sisi manufaktur industri ini menggunakan teknologi mutakhir yang terkait dengan reaksi, penyaringan, pengeringan, dan distilasi. Teknisi yang bekerja di bidang ini harus memiliki pelatihan kelanjutan dan gelar sarjana di bidang teknologi proses, kimia, dan atau teknik. Manufaktur farmasi. Lihat gambar 20/9 adalah pekerjaan yang dianggap berteknologi tinggi dan mutakhir serta dalam banyak aspek sangat menantang. Pabrik farmasi bersifat multiguna, bersertifikat DEA dan terdaftar FDA dengan spektrum tinggi lengkap dari unsur farmasi aktif (APAI) untuk produksi. Biasanya mencakup pengembangan proses pengeringan, sintesis kimia, mikronisasi lanjutan dengan pabrik dan rangkaian kemurnian tinggi dari berat gram hingga ratusan kilogram. Peralatan dan teknologi yang terkait dengan manufaktur farmasi mencakup area dan topik dalam program gelar ASS Teknologi Proses. Penekanan khusus ditempatkan pada A. Reaksi kriogenik hingga 80 derajat Celcius, B. Kondensor senyawa organik volatil kriogenik hingga 73 derajat Celcius, C. Penyulingan vakum tinggi, D. Reaktor Monel 50 galon, E. Reaktor baja anti karat 200 hingga 1500 galon,
F. Kaca berlapis atau reaktor Haseloy 50 sampai 2000 galon. G. Kolom plat 1500 galon. Yang ke-8, kolom yang dikemas 2000 galon. Yang ke-9, mesin sentrifugal Haseloy. Yang ke-10, reaktor atau sistem pengeringan. Yang ke-11, filter pengering untuk pembuatan API dari produk dengan kemurnian tinggi dan kualitas sangat tinggi. Yang ke-12, suhu berkisar dari minus 80 derajat Celcius sampai 280 derajat Celcius. Yang ke-13, sistem pengolahan padatan. Yang ke-14, hidrogenasi sampai 35 bar. Yang ke-15, spektrometer massa. Yang ke-16, kromatograf cair dan gas. Yang ke-17, spektrometer inframerah atau IR dan ultraviolet atau UV. Reaksi kimia yang digunakan dalam produksi farmasi meliputi 10 hal. Yang pertama, kimia asetilenik. Kedua, kondensasi aldol. Ketiga, reaksi amonia. Yang keempat, kimia kiral. Yang kelima, reaksi kriogenik. Keenam, kimia epiklorohidrin. Ketujuh, hidrogenisasi. Kedelapan, resolusi optik. Kesembilan, hidrida. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, sulfoksidasi. Kemajuan baru dalam peralatan, teknologi, dan farmasi akan menciptakan lingkungan pembelajaran seumur hidup dan perubahan terus-menerus. Pihak riset farmasi terus berinvestasi dalam teknologi komputasi dan pemodelan molekul 3 dimensi untuk menciptakan obat secara efisien dan mempercepat kepatuhan dan persetujuan peraturan. Komputer juga banyak digunakan untuk memprediksi senyawa biologis aktif dan untuk memuat dan menganalisis data mentah dari uji klinis. Adapun manufaktur farmasi pada gambar 20-9 yaitu Abbott, Aventis, Cipla, Merck, Solvay, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Ranbaxy, Pfizer, Ohm, AstraZeneca, dan Janssen. Pengolahan bubur kertas dan kertas. Sejumlah program teknologi proses bekerjasama dengan industri bubur kertas dan kertas untuk menambah tugas khusus yang berkaitan dengan keterampilan yang diinginkan di bidang ini. Operasi industri kertas dan bubur kertas biasanya berlokasi di daerah dengan bahan baku yang berlimpah. Sisi kering pembersih. Kertas masuk ke mesin silinder sebelum pergi ke pengepres dan pengering. Sisi basah. 1. Air dikeluarkan dari pulp yang diolah. 2. Mesin for dryer menyiapkan bubur kertas sebelum memasuki ke mesin cetak. 3. Kertas digulung menggunakan alat yang disebut rolling winder atau penggulung-gulungan. Pemurnian minyak bumi manufaktur kimia yang pernah dikaitkan langsung dengan kilang dan operasi pabrik kimia telah mencakup eksplorasi dan produksi, diantaranya yaitu gas alam dan minyak, pembangkit listrik, pengolah air dan air pembuang, pertambangan dan pengolahan mineral, pengolahan makanan dan minuman, farmasi, manufaktur, dan kertas pembuatan pulp. Jadi ini skema pembuatan kertas dan bubur kertas. Yang pertama, kayu ditebang. Yang kedua, dibawa ke pabrik kertas. Ketiga, kayu didiamkan beberapa bulan. Keempat, dikupas kulitnya dan dipotong-potong menjadi ukuran lebih kecil. Dan kelima, dirajang sebesar kotak korek api. Keenam, dimasukkan ke dalam tangka raksasa, menghancur atau pencerna, lalu diberikan tekanan dan panas. Yang terakhir, kayu menjadi bubur kertas. Bahan baku produksi di dalam kilang menggunakan bahan kimia yang digunakan untuk membuat produk seperti 1. Plastik, 2. Karet sintetik. Proses industri kimia dikategorikan atas 3 hal yakni 1. Petrokimia menggunakan etilen, olefin, benzena, amonia, dan aromatik. 2. Kilang minyak lingkungan. 3. Proses gas. Eksplorasi dan produksi migas. Langkah awal dalam penyediaan bahan bakar seperti aftur, bensin, cahaya, panas, dan bahan baku industri yang banyak digunakan oleh masyarakat modern seperti plastik, pupuk, obat-obatan, karet sintetik, termasuk pengeboran lepas pantai dan pengeboran darat. Aspek penting pembangkit listrik. 1. Transmisi tenaga listrik. 2. Distribusi listrik. 3. Retail listrik atau listrik eceran. Dan pembangkit listrik membutuhkan penggunaan ketel besar untuk menghasilkan uap. Teknisi penambangan dan pengolahan mineral terlibat dalam penambangan bawah tanah dan penambangan terbuka.
Proses yang secara sistematis mengekstraksi biji dari bawah permukaan tanah atau bagian dalam lubang. Proses ini juga ditetapkan pada mineral dan batuan, bukan logam. Bawah tanah penambangan membutuhkan investasi modal besar dalam peralatan dan sistem penambangan terstruktur. Industri pengolahan makanan dan minuman merupakan bagian penting lainnya dari proses kimiawi industri. Penting lainnya dari proses kimiawi industri itu terdiri dari dua. Yang pertama, industri pengolahan makanan. Yang kedua, industri pengolahan minuman. Industri pengolahan makanan terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu di toko roti, yang kedua pengemasan daging, yang ketiga pengolahan kerang. Sedangkan industri pengolahan minuman itu terdiri dari 2. Yang pertama tempat pembuatan bir, yang kedua perusahaan susu. Teknik yang diajarkan dalam program teknologi proses lokal itu terdiri dari 3. Yang pertama operasi bench up, yang kedua operasi pabrik pemerintahan, yang ketiga manufaktur skala penuh. Industri farmasi sudah jelas erat kaitannya dengan para peneliti, insinyur ahli kimia, dokter, dan atau para profesi medis lainnya. Karena farmasi tidak bisa dihadapi oleh orang yang tidak memiliki kaitannya sama sekali dengan bidang ini. Seperti contoh, industri farmasi membutuhkan seorang peneliti untuk meneliti produk yang akan dihasilkan atau produk yang telah dihasilkan, atau seorang insinyur ahli kimia yang memiliki peran yang sangat besar dalam industri farmasi. Begitu juga dengan dokter dan profesi medis lainnya yang dalam pekerjaannya tidak lepas dari produk hasil industri farmasi. Dalam segi manufaktur, bidang ini juga menggunakan penggunaan teknologi untuk reaksi, penyaringan, pengeringan, dan distilasi. Begitupun dengan teknologi canggih seperti komputer yang penggunaannya hampir di setiap tingkat operasi ini. Maka setiap teknisi yang bekerja di bidang ini harus memiliki keahlian khusus atau memiliki pelatihan berkelanjutan dan gelar sarjana di bidang teknologi proses, kimia, dan atau teknik. Operasi industri kertas dan bubur kertas. Operasi industri kertas dan bubur kertas biasanya berlokasi di daerah dengan bahan baku yang melimpah. Industri ini terdiri dari 2 bagian, yaitu pabrik dan operasi konversi. Pabrik bubur kertas dan kertas memproduksi bubur kertas kimia, mekanis, dan termomekanis. Untuk membentuk kertas dan kertas bangunan, bubur kertas dibuat dengan memisahkan secara kimiawi atau mekanis serat kayu dari bahan tidak berserat.